Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, keluarga SD inovatif, SD Muhammadiyah inovatif yang luar biasa. Hari ini ketemu saya lagi karena tahun lalu kalau tidak salah saya juga sudah menyapa Bapak Ibu dan anak-anak sekalian dengan kajian yang berbeda, tema yang berbeda. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang puasa yang berkualitas itu seperti apa. Ada 4 syarat jika puasa kita akan dikatakan sebagai puasa yang berkualitas. Yang pertama adalah puasa harus dilandasi dengan energi keimanan yang tinggi. Maka ada kata di dalam hadis itu imanan wahtisaban. Jadi landasan iman itu adalah modal utama bagi kita untuk mewujudkan kualitas agar puasa kita baik. Kenapa? Tanpa iman, apa bedanya kita dengan non-muslim? Apa bedanya kita dengan orang lain yang sama-sama berpuasa tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja? Maka jangan lupa berpuasa hari ini selalu diorientasikan, ditujukan hanya untuk menegakkan kalimat Allah dalam rangka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa dengan energi keimanan itu adalah syarat pertama agar kita itu menyempurnakan, membangun konstruksi kualitas dari puasa kita dengan baik. Itu syarat yang pertama. Lalu yang kedua adalah berorientasi kepada takwa. Ingat ayatnya di dalam surat Al-Baqarah 183 itu, ujung dari ayat itu dikatakan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang takwa. Maka puasa yang terbaik adalah puasa yang berorientasi pada takwa, berorientasi kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu maknanya adalah hati-hati salah satunya. Takwa juga bermakna tentang ketaatan. Maka sesungguhnya puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah kita yang ada di dalamnya itu sesungguhnya ditujukan berorientasi untuk membangun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam makna kehati-hatian dan juga dalam makna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau puasa kita mau bagus, mau berkualitas, jangan biarkan puasamu sendiri. Apa maksudnya? Lengkapi dia dengan amalan-amalan yang keren yang ada di dalam bulan suci Ramadan yang disunnahkan Nabi. Satu nih, baca Quran. Baca Quran itu yang bagaimana? Yang bagus dong. Kata Rasulullah, "Ziyinal Qur'ana bi aswatikum." Hiasi Quran dengan seindah suaramu. Maka Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, membaca Quran yang terbaik itu syarat pertama adalah suaranya yang bagus. Gimana kalau suaranya nggak bagus? Ya sudah, berarti sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi kalau punya suara yang indah, suara yang bagus, maka gunakan itu sebagai dalam rangka memperindah bacaan kita ketika kita membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, syarat baca Quran sebagai bagian dari amalan-amalan sunnah yang utama di bulan suci Ramadan adalah warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Hati-hatinya iya, kefasihannya iya, panjang pendeknya iya, ngerti tajwidnya iya banget. Makanya membaca Quran yang baik dan benar itu tidak mungkin dilakukan terlalu cepat dan tidak mungkin juga dilakukan terlalu lambat. In between, di tengah-tengah aja, santai, relax, tetapi makhrajnya tepat, panjang pendeknya tepat, lagunya syukur-syukur keren kayak yang pertama tadi. Jadi jangan biarkan puasa kita itu sendiri. Makanya didampingi yang pertama tadi adalah baca Al-Quran. Yang kedua, ingat loh, selama puasa kita ada yang namanya sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Kalau di luar bulan suci Ramadan biasanya disebut dengan qiyamul lail atau tahajud. Maka jangan sampai tertinggal bagi anak-anak yang belum mampu utuh misalnya menjalankan 11 rakaat. Maka cukup semampunya dulu. Tapi bagi orang tua tentu jika tidak ada halangan apapun seperti sakit atau datang bulan bagi ibu-ibu misalnya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan ibadah sholat qiyamul Ramadan. Tapi bagi anak-anak, seberapapun Anda mampu, lakukan. Syukur-syukur sudah utuh nih, sudah 11 rakaat, syukur-syukur dilaksanakan di masjid secara berjamaah, itu lebih keren lagi.
Tapi jika tidak mampu, maka lakukan dulu semampunya. Begitu. Ini contoh. Lalu perbanyak sedekah. Tadi ingat, jangan biarkan puasamu sendiri. Maka yang ketiga, selain tadi apa? Baca Qur'annya udah, kemudian sholat tarawihnya iya, lalu yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Itu sebagai penyempurna dari puasa Ramadan kita. Siapa tahu ada di antara kita yang ketika puasa mengeluh, ya kan? Ada yang mungkin karena sakit sehingga tidak bisa sempurna, harus putus di tengah jalan, atau mungkin ada yang niatnya tidak totalitas, kurang ikhlas, terpaksa dalam menjalankan puasa. Maka sempurnakan dengan amalan-amalan pendamping. Nah, salah satunya adalah banyak sedekah dong. Apalagi di Ramadan ada zakat fitrah. Jangan hanya zakat fitrah saja, itu kan kewajiban bagi yang mampu. Kewajiban atas nama jiwa, atas nama pribadi. Tapi di luar itu contohnya memberi buka orang-orang yang berpuasa. Bukan karena disampaikan mereka yang memberi makan atau memberi buka puasa orang-orang yang berpuasa, maka pahalanya bisa setara dengan orang-orang yang sedang berpuasa. Masya Allah, ini luar biasa. Artinya banyak sekali amalan-amalan pendamping, amalan-amalan yang bisa menjadi teman puasa kita. Jika kita ragu, puasa kita tidak sempurna, maka sempurnakan dengan amalan-amalan pendamping. Lalu yang keempat, agar puasa kita itu berkualitas, jangan pernah mengeluh. Jangan menjadikan puasa kita itu sebagai beban. Jangan kalau datang puasa kita selalu mengatakan, walah wis poso meneh. Tapi begitu lebaran kita semangatnya luar biasa. Wih, udah mau lebaran lagi. Boleh, nggak apa-apa. Seneng menjelang lebaran sih oke, nggak ada masalah. Tetapi kalau kesenangannya itu dalam rangka karena puasanya sudah mau pergi, Masya Allah, berarti kita melakukan puasanya dengan terpaksa dong. Bukankah kualitas puasa yang bagus itu manakala tidak disertai dengan mengeluh, tidak disertai dengan rasa gelisah, tidak disertai dengan rasa terpaksa. Bahkan dulu kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW, ketika puasa sedang berjalan dan akan berakhir, mereka sedihnya luar biasa, harap-harap cemas. Yang pertama, mereka berharap, ya Allah, mudah-mudahan puasaku Engkau terima. Yang kedua, mereka berharap agar suatu ketika dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Ya karena merasa puasanya tidak sempurna, masih banyak yang bolong, amalannya nggak bagus-bagus amat. Maka berharap seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, Dia akan bisa menyempurnakan puasa-puasa yang barangkali tahun-tahun sebelumnya itu tidak sempurna. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, jadi 4 hal itu seandainya bisa dilakukan, Masya Allah, mudah-mudahan akan mendorong kita, puasa kita menjadi puasa yang tidak biasa-biasa saja, puasa yang mempunyai kualitas yang terbaik, puasa yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa yang bikin happy. Anak-anak happy, orang tua happy, lingkungan sekitar juga happy. Maka dengan puasa semacam itu, insya Allah kita akan mendapatkan barakah dan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.